cuman Iya. udah berapa. Tinggal dilatih aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat dan barokah. Amin. Amin. Oke, nah draperi ini kalau untuk desain kebaya akan sering banyak dipakai, terutama biasanya itu untuk bikin apa namanya, bikin dress bawahnya, terus untuk beberapa kebaya modern itu diperlukan juga pemahaman tentang draperi. Jadi kalau draperi itu sebetulnya dia lebih ke ini apa fungsinya itu eh, untuk supaya ketika kita membuat garis jatuhnya kain itu lebih natural. Nah, biasanya tapi kalau orang dia sudah memang sudah punya bakat gambar sih, sekali lihat gitu aja dia langsung bisa ngebayangin draperinya seperti apa. Cuman kan tidak semua orang yang suka fashion itu sebetulnya bakat ngegambar, sama seperti saya. Saya ini nggak punya bakat gambar sama sekali. Jadi Hmm. waktu dulu SD tuh nilai gambar saya itu paling bagus itu 6. Sama Nah, musik juga nggak tuh Bang? ternyata ada teorinya. Jadi, Oh, yang penting kita itu latihan menyinkronkan apa yang kita lihat, kemudian kita pikirkan dulu, masuk ke pikiran, nanti outputnya di tangan. Nah, itu harus sinkron. Nah, ini caranya menyinkronkan itu sebetulnya saya ngambil dari ini kalau kita lagi ini, hafalan surat-surat Al-Qur'an itu kan susah banget ya, karena bukan bahasa kita kan, bahasa Arab. Itu kalau suruh ngafalin itu kan misalnya suratnya ada 5 ayat gitu, ayat 1 dibaca. Nanti kalau sudah hafal baca ayat 1 lanjut ayat 2. Sudah hafal baca ayat 1 lanjut ayat 2 lanjut ayat 3. Sampai semua langkahnya itu ke lama-lama hafal. Nah, itu yang kita pakai sebagai teori untuk menyinkronkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, terus nanti keluarnya di tangan seperti apa. Jadi, untuk membuat draperi itu, eh, kita pakai garis bantu. Nah, tapi langkahnya itu kita harus apalin. Jadi, supaya sinkron gitu loh. Jadi supaya sinkron, jadi kita nanti bikin langkah pertama, nanti langkah kedua. Nanti kalau sudah langkah kedua bisa, mau ke langkah ketiga nih, nggak boleh langsung langkah ketiga. Tapi langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Nah, nanti hmm. kalau lama-lama itu garis bantunya itu nggak usah digambar. Itu seakan-akan itu kita sudah bisa ngebayangin garis bantunya ada di mana. Lama-lama akan Hmm. bisa itu. Jadi banyak teman-teman SD saya itu yang heran ketemu sama saya tuh kalau waktu reuni itu. Loh, kamu kan dulu nggak bisa gambar. Nah, Oke, jadi kan kita, nah jadi ini saya pakai yang ini aja. Ini nanti saya kirim ke e-booknya ya, saling masukin ke materi baru. Oke, jadi kita ada 5 langkah. Kita bikin garis bantu dulu. Garis bantunya itu eh, yang langkah 2, 3, 4, 5 ini sudah garis desain. Garis bantunya cuma 1. Sebentar saya kirimkan bagan dulu. Pakai apa ya bagannya? Tunggu. Bagannya ada di mana? Oh, di sini. Bukan. Oh iya ini. Oke, ini saya kirimin bagan dulu. Bukan ini bagannya. Atau gambar sendiri dulu kah bagannya? Oh, ini bagannya. Oke, ini halaman 28.
Jadi nanti di e-booknya bagannya ada di halaman 28 ya. Unduh, cipek aja. Oke, saya kirim ke WhatsApp. Oke. Jadi sebaiknya nanti ini posisi garisnya kita jadikan eh, diputar nanti berarti belajar tool baru nih. Oke, saya share screen, saya tukar share screen-nya, ganti yang share screen ini handphone aja. Jadi dibuka gambar yang saya kirim di WhatsApp, Iya. kemudian dibagikan ke sketchbook. Gelap ya. Oke, udah. Oke. Kalau udah seperti ini karena posisi draperi yang akan kita bikin itu dia posisinya berdiri, jadi lebih sempit. Sebaiknya eh, kertasnya itu kita putar. Jadi caranya muter kertasnya langsung aja pakai 2 jari terus diputar begini. Nah, Oh iya, Bu. pakai garis bantu 3 ya. Tambahkan 1 layer. Dan kita pakai inking pen. Nah, kita pakai size 8. 8.0. Terus warnanya merah. Inking pen size 8, opacity 100. Warnanya merah karena kita mau bikin garis bantu. Kalau udah siap saya dikabarin. Iya, Bu. Inking pen itu yang di library basic, sorry, library yang legasi, warna penanya perak. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh, ininya dua berapa, Bu? Size-nya pakai 8. Oh, lebih tebal. Ya, lebih tebal. Karena ini kan dibesarkan gitu, pembesaran. Biar garisnya lebih jelas. Udah? Opacity 100 ya. Ya. Nah, kalau udah kita bikin seperti huruf S tapi kebalik. Jadi bikinnya gini. Hmm. Sorry, ketebelan benar ketebelan. Coba kalau 7 7 7. Pastikan layer baru ya.
masih garis bantu. Kalau dia garisnya masih belok-belok, kita bisa manfaatkan predictive stroke. Jadi goyang-goyangnya itu agak menghilang kalau pakai predictive stroke. Ya, sudah, Bu. Ini langkah pertama, garis bantu. Nah, kalau udah, ini boleh dikasih ditambah titik di garis bantunya untuk panduan nanti lengkungnya itu ada di mana. Jadi bisa ditaruh di sini, kasih titik aja sama tengah-tengahnya sini. Nah, kasih titik gini aja. Ini masih langkah pertama, opacity-nya dikurangin. Nah, garis bantunya boleh boleh pakai sekali aja. Sekarang tambahin layer baru, kita mulai garis desain. Kayaknya kebesaran, kita kecilin lagi jadi coba 6 sih. Karena garis desain kita bikin warnanya hitam. Nah, kalau udah, ini kita bikin seperti lengkungan. Kita bikin lengkungan, tapi jangan seperti huruf U. Kalau huruf U itu kan lengkungnya, nah rata begini. Ini lebih seperti huruf V. Ini begini. V tapi lengkung. Hmm. Ini di layar baru, Bu. Ini di layar baru, karena sudah mulai garis desain. Oh, iya. Ini langkah kedua. Jadi titiknya itu dibuat ujungnya V-nya. Jangan terlalu tajam juga, tapi jangan terlalu lengkung juga seperti huruf U. Jadi dia seperti V tapi bawahnya bulat. Sudah, Bu. Oke, sekarang mau langkah ketiga, tapi ini nggak boleh dipakai. Jadi matikan dulu. Tanda matanya, gambar matanya disilang, diklik, jadi dia nanti bisa hilang. Terus tambahin satu layer lagi. Terus ini kita langkah kedua. Langkah kedua dulu, bikin lagi seperti tadi. Langkah kedua ya ini ya. Sudah, Bu. Langkah ketiganya, lengkungan yang atas dan yang bawah ini kita hubungkan. Hmm. Kemudian yang atas ke ujungnya ini, ke ujungnya huruf S tadi. Nyambung, jangan jangan terkesan terputus.
Yang bawahnya ke sini dulu, terus ke ujungnya sini. Nah, ini langkah ketiga. Kedua lengkungannya disambungkan. Yang atas ke ujung sini, yang bawah ke ujung bawah. Kita ulangi dari langkah yang kedua, yang ke satunya garis bantunya udah fix deh. Langkah keempat, tambahin satu layer baru, kita bikin lagi langkah kedua, 2 lengkungan. Bikin baru ya, Bu? Ya, 2 lengkungan. Kemudian lengkungannya dihubungkan, langkah ketiga. Yang bawah ke atas, yang atas ke ujung, yang bawah juga ke ujung. Kalau langkah ketiganya sudah, mau ke langkah keempat, saya dikabarin. Jadi garis drapernya dari ujung lengkungan ya ke atas. Nah, usahakan sejajar. Jadi jangan yang satu ke sini nanti satunya ke sana, jangan. Sejajar. Nah, usahakan sejajar. Kalau garisnya belok-belok, kita bisa pakai predictive stroke. Nah, ini boleh dipanjangin dulu deh yang bawah. Nah, boleh dipanjangin biar jaraknya ada. Keempat, bikin garis draperinya. Jadi contoh ini Kalau saya yang ando dulu. awalnya, Bu. Ya, jadi awal coba ini, jadi ini awalnya. Nah, kalau akhirnya dia bulat. Kalau inking pen, kalau awalnya dia tajam. Itu inking pen, Bu. Ini inking pen. Lah, saya salah dong. Kayak saya Eh, kayaknya konten ternyata, Bu. pakai fountain pen. Ih, iya. Ya, itu bedanya. Kalau fountain pen dia bulat ujungnya. Kalau inking pen awalnya runcing, akhirnya bulat. Coba, saya coba. Inking pen size-nya kita pakai 6 ini ya. Lalu walaupun kita tekan bagaimanapun ujungnya pasti Ih, dia iya. kecil. Enak. Ih, saya tuh dari kemarin ngerjain kenapa ya ibu tuh ujungnya ini tuh saya ngira oh ya ibu kan emang udah ahli itu tahu saya mau bertanya kok ibunya bisa ya ujungnya tuh Bukan, itu kelebihan saya dari tools. kanan di layar gitu dalam hati saya oh ini udah pro banget Sama deh. aja walaupun ujungnya kita tariknya tekanannya sama tetap dia ujungnya eh, pangkalnya runcing, ujungnya bulat. Oke Jadi bu kita udah tinggal 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 ketika ngedesain kepingin bagian yang runcing itu di sebelah mana. Nah, itu yang harus kita awalkan. oh iya, iya. Ini tadi kita agak panjangin ya, jadi biar
biar dia ada garis, nggak nabrak garis draperinya. Ini masih langkah keempat ya. Langkah kedua, bikin lengkung. Langkah ketiga, hubungkan lengkungnya. Empat, garis draper. Sejajar ya, usahakan semuanya. Untuk garis draper, tambahkan satu layer supaya ada bagian yang kita bisa hapus. Hapus. Nah, garis yang berlebih kita hapus. Kalau udah selesai, tinggal nanti ngirimnya ngirim untuk evaluasi dengan posisi garis bantunya ada dan bagannya ada ya, ada ya, ini nanti bisa dikirim. Iya, Ibu. Oke, kalau udah dikirim ke di WhatsApp. Tunggu, saya ngelihatnya di komputer aja biar besar. Oh, keren. Apa ya ini ya? Enggak keren, keren ya ujungnya ya. Sudah Udah, terjawab. sudah terjawab kegelisahannya selama ini ya. Ya. Oke, sekarang masih pakai bagan yang sama. Ini bisa kita hapus semua. Dengan garis bantunya kita hapus. Tambahkan satu layer. Kita tukar warnanya jadi merah. Kita bikin garis bantunya yang untuk itu boleh agak landai supaya ini bidang untuk draperinya nggak terlalu sempit. Jadi agak dilandaikan. Terat ya. Nah, boleh dilandaikan seperti itu. Agar bidang draperinya lebih apa? Lebih lebar, lebih longgar. Ini kita Sudah, Bu. mau bikin lengkungan draperinya 3. Jadi titiknya kita kasih di tengah sini ada, di garis putus-putus ada, di bawah juga ada. Kalau sudah, opacity-nya boleh dikurangin. Tambahkan satu layer, kita ganti garisnya pakai hitam. Udah garis desain. Nah, ini tinggal kita bikin langkah kedua, bikin lengkungan kan. 3. Sekarang
kita bikin eh, kita menyambungkan lengkungannya ini. Yang sini ke atas. Ini langkah ketiga. Tapi masih satu layer ya, Bu? Masih satu layer kan garis desain sudah. Garis desainnya sudah ada. Kemudian ini langkah kedua. Langkah ketiga lengkungnya dihubungkan. Oke. Kalau sudah siap, langkah keempat saya dikabarin. Sudah, Bu. Nah, sekarang eh, mau langkah kelima, kita tutup lagi matanya, tambahin satu layer. Mulai dari langkah kedua, garis lengkungnya, satu, dua. Langkah ketiga lengkungnya dihubungkan. Langkah keempat bikin garis drapernya. Nah, kalau udah siap, langkah kelima saya dikabarin. Langkah kelima, tambahkan satu layer karena ada bagian yang harus kita hapus. Kemudian kita bikin garis. Ini biasanya kalau di awal-awal kan kita suka bingung karena garisnya sama tebelnya. Nah, Mm-mm. membedakan garis lama dengan yang garis baru, garis yang lamanya ini opacity-nya kita bisa kurangin. Nah, jadi kan ketahuan garis baru kita ada di mana. Mm-mm. Tambahkan satu layer baru garis draperi dalamnya dibikin. Belajar dengan yang ini ya, yang garis draperi luar. Sudah, Bu. Belum malahan ya. Kalau udah tinggal di ini, tinggal di apa namanya? Garisnya tinggal dihapus. Kelebihan garisnya tinggal dihapus. Tinggal diingat-ingat ini punyanya siapa. Kalau udah yang tadi kita kurangi opacity-nya, kita terangkan lagi. Oke. Ini draperi yang kedua. Kalau bikin fashion design itu memang yang penting itu minat dulu sih sebetulnya bukan bakat. Belum tentu
orang yang pinter ngegambar itu bisa bikin fashion design malahan. Oh gitu ya, Bu. Suami saya itu orangnya pinter banget gambar. Jadi dia tuh kalau gambar wajah gitu bisa mirip gitu. Tapi Hmm. kalau disuruh desain nggak bisa. Karena dia nggak ada minat di situ. Alisa kalau gambar fashion design itu yang penting ada minat. Walaupun dia nggak punya bakat gambar, dia pasti bisa karena kita bisa memanfaatkan garis bantu sebetulnya. Ya, iya. Kalau udah dikirim ke WhatsApp ya, kita evaluasi dulu. Oh, iya, baik, Bu. Di WhatsApp dulu. Oh iya. Eh, yang sudah bisa bikin garis tipis-tipis jadi keren gambarnya. Iya, Bu. Aduh. Langsung itu, Bu. Langsung tambah semangat latihan ini nanti ya. Ya, dari kemarin kayak kaku banget ngeliatnya. Garisnya kaku banget gitu. Oke, sekarang kita hampir mirip kayak begini, tapi dia ini kan lengkungnya madep kanan, menghadapnya ke kanan semua. Ini lengkungannya menghadap ke kanan dan ke kiri. Jadi ini gambarnya kita bisa hapus dulu. Termasuk garis bantunya dihapus dulu. Nah, ini kita zoom out dulu. Ini boleh karena dia agak lebar kan posisinya. Nah, ini kita hadapkan seperti ini, tapi posisi gadgetnya terhadap mata dan tangan kita itu landscape. Jadi posisi gadgetnya landscape. Oke, kita bikin garis bantunya dulu. Jadi garis bantunya itu menghadap ke kanan dan ke kiri. Nah, itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan simetri. Jadi simetrinya kalau seperti ini, simetrinya pakai yang atas bawah. Kanan kirinya nggak usah. Nah, kita pakai simetri. Posisi gadgetnya landscape. Pakai garis bantu dulu. Jadi kita pakai warna merah untuk garis bantunya. Ini rasanya boleh dikecilin lagi deh. Kita pakai 5. Oke. Nah, mulainya dari ujung atasnya ya. Nah, ya. Ini garis bantunya sama titik untuk menentukan ini jumlah lengkungannya. Jadi jumlah lengkungannya itu eh, kita pakai 4 di kiri dan 4 di kanan. Satunya di sini satu nggak kelihatan ya. Nah, 1, 2, 3. Boleh agak panjang dikit. 4. Nah, ini boleh ditebelin lagi nih. Kan bukan garis desain, ini garis bantu. 1, 2. Yang ini agak lebih jauh. Ya, Bu, Jadi pas lagi kita nitikin yang ini nih titik-titiknya dia akan semakin menjauh gitu ya, Bu? tergantung kita mau nanti bentuknya seperti apa. Hmm. Tuh. Ini saya beda. Saya bikin satu titik agak menjauh biar nanti bisa ngelihat perbedaannya di mana. Satu titik aja agak menjauh. Tapi Oh, kita pakai simetri, garis simetri ya. Sudah? Belum?
Layer untuk garis bantunya yang tadi boleh dikurangi opacity-nya. Wah, saya keliru. Saya aja bisa keliru nih. Hahaha. Saya ngegambarnya di bagan, pinter sekali. Tunggu, ya undo dulu. Hmm. Oke, tambahin satu layer. Tadi lupa nggak nambahin satu layer. Ntar, ulang dulu simetrinya. Terus titiknya di dekat sini. Terus dekat sini, satunya agak jauh. Satunya di sini. Oke. Matikan simetrinya, tambah opacity-nya dikurangin, tambahkan satu layer. Kita mulai dari langkah yang kedua. Jangan lupa diganti pakai warna hitam karena sudah garis desain. Ini dilengkung dulu. Nah, 1, 2, jangan terlalu agak V dikit. Nah, agak apa ya? Melebar. Ini juga 3. Ini. Oke, 4. Sebelahnya juga 1, 2, 3, 4. Oke, ini langkah kedua. Kita ulangi lagi langkahnya. Matanya ditutup, tambahkan satu layer. Langkah kedua. Ulangi langkah kedua lagi ya. Lengkung. Oke. Kalau udah siap langkah ketiga, saya dikabarin. Langkah ketiga ini, ya benar langkah ketiga ya. Menghubungkan garis draperinya itu agak tricky di bagian tengahnya. Jadi harus jadi dilengkung gini. Nah, apa? Jangan sampai nggak ketemu. Oke, selanjutnya seperti biasanya untuk yang lain-lainnya. Ini boleh ngikutin langsung. Tapi jangan deh, lebih baik dilengkung biar luas dia. Oke, sebelahnya. Oke, ini langkah ketiga. Kalau untuk draperi yang jenis seperti ini, yang dia saling berhadap-hadapan, jadi lengkungnya itu nggak ke kanan semua, tapi ke kanan dan ke kiri, itu nanti garis draperinya juga eh, yang sisi kanan miringnya ke kiri, yang sisi kiri miringnya ke kanan. Jadi juga berhadap-hadapan garis draperinya.
Sudah, Bu. Ini kalau nanti putus saya ini ya kirim link baru ya. Iya, baik, Bu. Sayang tinggal dikit nih. Udah selesai sih, Bu. Oke. Berarti ini matanya ditutup dulu, tambah garis baru, kita persiapan berikutnya diulang dulu. Langsung satu, dua, tiga. Ini langkah kedua. Oke, langkah ketiga dihubungkan. Oke, kalau sudah siap langkah keempat, saya dikabarin.